Pengertian proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi tiap-tiap komponen dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain, termasuk target yang diharapkan dicapai pada masa mendatang. Adapun jenis-jenis proyeksi penduduk ada 3. Yang pertama, intersensal. Intersensal disebut pula interpolasi, yakni suatu perkiraan mengenai jumlah penduduk dengan menggunakan 2 sensus yang sudah diketahui. Jadi hasil kedua sensus diperhitungkan menggunakan rumus berikut, yakni PM sama dengan P0 ditambah M dikali PN dikurang P0 dibagi N, di mana PM merupakan jumlah penduduk pada tahun yang diestimasikan atau tahun M. Kemudian P0 adalah jumlah penduduk pada tahun atau penduduk dasar pada tahun awal. Kemudian PN adalah jumlah penduduk pada tahun N. M merupakan selisih tahun yang dicari dengan tahun awal, sedangkan N adalah selisih tahun dari 2 sensus yang diketahui. Selanjutnya adalah potential estimates atau perkiraan mengenai penduduk sesudah sensus. Prinsipnya juga sama, yakni pertambahan penduduk sebagai linear. Rumusnya yakni PM sama dengan P0 ditambah N ditambah M per N dikali PN dikurang P0, atau PM sama dengan PN ditambah M dikali PN dikurang P0 per N. Dan yang terakhir adalah projection atau proyeksi. Proyeksi penduduk menurut Multilingual Demographic Dictionary adalah perhitungan yang menunjukkan keadaan fertilitas, mortalitas, dan migrasi di masa yang akan datang. Jadi proyeksi penduduk menggunakan beberapa asumsi-asumsi, sehingga jumlah penduduk yang akan datang adalah X kalau fertilitas, mortalitas, dan migrasi berada pada tingkat tertentu. Kelebihan proyeksi ini dibandingkan 2 jenis perkiraan lain sebelumnya, yakni dapat memperkirakan jumlah penduduk sampai berpuluh-puluh tahun sesudah sensus. Proyeksi dapat dilakukan sesudah sensus yang disebut juga dengan forward projection, dan bisa dilakukan sebelum sensus yang disebut juga dengan backward projection. Perkenalkan, nama saya Mandawati dengan NIM 90311-801. Baik, saya akan melanjutkan materi tujuan dan manfaat melakukan proyeksi penduduk. Yang pertama yaitu tujuan proyeksi penduduk. Penduduk dan proyeksi merupakan gambaran yang peranannya dapat digunakan sebagai penentuan kebijakan. Tujuan dari penyusunan proyeksi ini antara lain menghitung jumlah penduduk Indonesia selama periode 2010 sampai 2035. Rentang proyeksi tidak terlalu jauh untuk menghindari kesalahan dari asumsi dan metode proyeksi. Proyeksi dengan jangka waktu yang lama akan jauh berbeda dengan keadaan sebenarnya seiring dengan perubahan keadaan sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang berkembang cepat. Selanjutnya yaitu tujuan dari proyeksi penduduk itu menyediakan data penduduk Indonesia pada periode 2010 sampai dengan 2035 untuk kepentingan evaluasi terhadap dinamika penduduk dan perencanaan pembangunan pada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Adapun manfaat proyeksi penduduk yaitu 1. Mengetahui keadaan penduduk pada masa kini, yaitu berkaitan dengan penentuan kebijakan kependudukan serta perbandingan tingkat pelayanan yang diterima penduduk saat ini dengan tingkat pelayanan yang ideal. 2. Mengetahui dinamika dan karakteristik kependudukan di masa mendatang, yaitu berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana. 3. Mengetahui pengaruh berbagai kejadian terhadap keadaan penduduk di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.
Pada masa dahulu, pemerintah tertarik pada proyeksi penduduk, terutama untuk keperluan pajak atau keperluan mengetahui besarnya kekuatan negaranya. Pada dekade akhir-akhir ini, pemerintah memerlukan proyeksi penduduk sehubung dengan tanggung jawabnya untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi dari rakyatnya melalui pembangunan yang terencana. Mengingat semua rencana-rencana pembangunan, baik ekonomi maupun sosial, menyangkut pertimbangan tentang jumlah serta karakteristik daripada penduduk di masa mendatang. Proyeksi mengenai jumlah serta struktur penduduk dianggap sebagai persyaratan minimum untuk proses perencanaan pembangunan. Misalnya, pada bidang pangan digunakan untuk perencanaan pengembangan kebutuhan akan bahan pangan seperti lahan, persawahan, air bersih, dan lainnya sesuai dengan standar gizi serta susunan penduduk menurut umur. Adapun pada bidang kesehatan, jumlah penduduk digunakan untuk perencanaan pengembangan fasilitas kesehatan seperti jumlah para medis, dokter, obat-obatan, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya yang diperlukan selama periode proyeksi sesuai standar kesehatan. Selanjutnya, pada bidang pendidikan, proyeksi penduduk digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan jumlah penduduk, usia sekolah, dan perencanaan pengembangan fasilitas pendidikan seperti jumlah murid, jumlah guru, gedung-gedung sekolah, buku, biaya pendidikan, dan fasilitas lainnya pada masa yang akan datang sesuai standar pendidikan. Adapun pada bidang tenaga kerja, yaitu menentukan jumlah angkatan kerja, penyediaan lapangan kerja yang erat hubungannya dengan proyeksi tentang kemungkinan perencanaan untuk memperhitungkan perubahan tingkat pendidikan, skill, dan pengalaman dari tenaga kerja. Adapun pada bidang produksi barang dan jasa, dengan proyeksi angkatan kerja dalam hubungannya dengan data mengenai produktivitas, merupakan dasar estimasi produksi barang-barang dan jasa di masa mendatang. Jadi, penggunaan proyeksi penduduk tersebut dapat digunakan untuk dua macam perencanaan. Yang pertama, perencanaan yang tujuannya untuk menyediakan jasa sebagai respon terhadap penduduk yang sudah diproyeksi tersebut. Dua, perencanaan yang tujuannya untuk merubah tren penduduk menuju ke perkembangan demografi, sosial, dan ekonomi. Baik, berikut adalah data proyeksi penduduk menurut kabupaten kota dan jenis kelamin. Teman-teman bisa lihat pada slide ini terdapat tabel data menurut jenis kelamin laki-laki, dan tabel data yang kedua menurut jenis kelamin perempuan, dan tabel data yang ketiga menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perkenalkan, nama saya Arnia Frina Tama Ain dengan NIM 90300118020. Di sini saya akan membahas materi mengenai metode proyeksi penduduk. Kebijakan pembangunan seharusnya tidak hanya diarahkan untuk mengatasi permasalahan kependudukan pada saat ini, tetapi juga dilakukan dalam rangka mengantisipasi keadaan dan permasalahan kependudukan pada masa yang akan datang. Oleh karenanya, dalam perumusan kebijakan diperlukan informasi keadaan penduduk pada masa yang akan datang yang dapat diperoleh melalui proyeksi atau peramalan penduduk. Dari berbagai literatur, terdapat banyak metode dalam proyeksi penduduk. Masing-masing memiliki asumsi sendiri, kekuatan, dan kelemahan. Model-model yang umum yang biasanya kita gunakan untuk proyeksi penduduk diantaranya adalah: pertama, model ekstrapolasi tren. Model ekstrapolasi tren secara sederhana menggunakan tren penduduk masa yang lalu untuk memperkirakan jumlah penduduk masa yang akan datang. Metode ini adalah metode yang mudah digunakan dalam rangka proyeksi penduduk. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk menghitung tingkat dan rasio pada masa yang akan datang berdasarkan tingkat dan rasio pada masa yang lalu. Model ekstrapolasi tren yang banyak digunakan adalah model linear, geometrik, dan parabolik. Asumsi dasar dari model linear, geometrik, dan parabolik adalah pertumbuhan atau penurunan akan berkelanjut tanpa batas.
Namun demikian, asumsi tersebut tidak mungkin diberlakukan jika proyeksi yang disusun adalah proyeksi jangka panjang. Misalnya, jika populasi di suatu daerah berkurang dalam jangka panjang, model ini akan memproyeksikan penduduk menjadi nol dan bahkan menjadi negatif. Demikian juga, jika jumlah penduduk di suatu daerah yang meningkat, tidak mungkin akan meningkat pada jumlah yang tanpa batas. Dalam kenyataannya, penduduk hanya akan meningkat sampai suatu tingkat dengan kapasitas yang maksimum dan kemudian akan kembali turun atau stabil dalam kaitannya dengan kepadatan penduduk, biaya hidup, dan kualitas hidup. Oleh karenanya, penggunaan model ekstrapolasi tren membutuhkan pemahaman yang baik tentang kecenderungan pertumbuhan masa lalu untuk membuat estimasi dengan batasan yang masuk akal atau reasonable. Model ekstrapolasi tren yang diantaranya terdiri dari model aritmatik. Model linear aritmatik menurut Klosterman tahun 1990 adalah teknik proyeksi yang paling sederhana dari seluruh model tren. Model ini menggunakan persamaan derajat pertama. Berdasarkan hal tersebut, penduduk diproyeksikan sebagai fungsi dari waktu dengan persamaan, yaitu PT sama dengan P0 dalam kurung 1 tambah R kali T, di mana PT itu adalah jumlah penduduk tahun ke T atau jiwa, kemudian P0 itu jumlah penduduk tahun ke 0, dan R adalah laju pertumbuhan penduduk, sedangkan T itu adalah rentan waktu antara P0 dan PT. Hasil proyeksi akan berbentuk suatu garis lurus. Model ini berasumsi bahwa penduduk akan bertambah atau berkurang sebesar jumlah absolut yang sama atau tetap. Dilambangkan dengan B. Pada masa yang akan datang sesuai dengan kecenderungan yang terjadi pada masa lalu. Ini berarti bahwa jika PT ditambah 1 dan PT itu adalah jumlah populasi dalam tahun yang berurutan, maka PT tambah 1 dikurang PT yang adalah perbedaan pertama yang selalu tetap atau konstan. Klosterman tahun 1990 mengacu pada Pittenger mengemukakan bahwa model ini hanya digunakan jika data yang tersedia relatif terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan model lain. Selanjutnya, Hesserman mengemukakan bahwa model ini hanya dapat diaplikasikan untuk wilayah kecil dengan pertumbuhan yang lambat dan tidak tepat untuk proyeksi pada wilayah-wilayah yang lebih luas dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Selanjutnya adalah model geometrik. Asumsi dalam model ini adalah penduduk akan bertambah atau berkurang pada suatu tingkat pertumbuhan atau persentase yang tetap. Misalnya, jika PT ditambah 1 dan PT adalah jumlah penduduk dalam tahun yang berurutan, maka penduduk akan bertambah atau berkurang pada tingkat pertumbuhan yang tetap, yaitu sebesar PT ditambah 1 kemudian per PT. Menurut Klosterman, proyeksi dengan tingkat pertumbuhan yang tetap ini umumnya dapat diterapkan pada wilayah di mana pada tahun-tahun awal observasi pertambahan absolut penduduknya sedikit dan menjadi semakin banyak pada tahun-tahun akhir. Metode geometrik dalam proyeksi penduduk dapat dihitung dengan menggunakan rumus PT sama dengan P0 dalam kurung 1 ditambah R pangkat T. Keterangannya yaitu PT itu adalah jumlah penduduk tahun ke T, kemudian P0 itu adalah jumlah penduduk tahun ke 0, dan R adalah laju pertumbuhan penduduk, sedangkan T itu adalah rentang waktu antara P0 dan PT. Kemudian yang kedua adalah model eksponensial. Metode eksponensial memiliki asumsi bahwa persentase pertumbuhan penduduk sama setiap hari. Hasil proyeksi penduduk dengan menggunakan metode eksponensial akan berbentuk garis lengkung yang lebih terjal daripada garis lengkung pada metode geometrik. Metode eksponensial dalam proyeksi penduduk dapat kita hitung dengan menggunakan rumus yaitu PT sama dengan P0 dalam kurung 2,718 R kali T. Di mana PT itu adalah jumlah penduduk tahun ke T, P0 adalah jumlah penduduk tahun ke 0, R adalah laju pertumbuhan penduduk, sedangkan T itu adalah rentang waktu antara P0 dan PT.
Nah, kelebihan dari metode eksponensial yaitu antara lain rumus yang digunakan itu sangat sederhana, data yang diperlukan mudah dipenuhi, mudah kita lakukan, dan model yang digunakan sudah mendekati dinamika yang tidak linear. Sedangkan kelemahannya dari metode ini yaitu mengabaikan rincian komponen dinamika kependudukan. Yang ketiga adalah model komponen kohor. Model-model ekstrapolasi tren yang didiskusikan di atas mengacu pada perkiraan penduduk secara agregat, sementara model komponen kohor mengacu pada perubahan-perubahan komponen penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi, secara terpisah. Penduduk secara keseluruhan dibagi ke dalam beberapa kohor atau kelompok umur. Interval yaitu K dari kohor ini umumnya dalam 1 tahunan, yaitu 0 sampai 1, 1 sampai 2, dan 2 sampai 3, serta seterusnya. 5 tahunan yaitu 0 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai 14, dan seterusnya. Atau 10 tahunan yaitu 0 sampai 9, 10 sampai 19, 20 sampai 29. Selanjutnya, kohor dibagi lagi berdasarkan gender dan etnis. Pengelompokan penduduk berdasarkan komponen-komponen yang mempengaruhi perubahan penduduk, kelompok umur, gender, dan etnis akan membantu untuk membangun pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika penduduk satu daerah. Karena ukuran kohor semakin kecil, maka akan semakin terperinci informasi yang dapat digunakan dalam analisis. Misalnya, bayi dan penduduk umur-umur tua akan memiliki persentase kematian yang lebih tinggi dibandingkan penduduk usia muda. Jumlah kelahiran akan bervariasi berdasarkan umur dan etnis dari penduduk wanita. Demikian juga migrasi akan bervariasi menurut umur, gender, dan etnis individu. Model rasio. Model rasio merupakan konsep bahwa penduduk atau perubahan penduduk pada suatu wilayah yang lebih kecil merupakan proporsi dari penduduk dari wilayah yang lebih luas atau wilayah basis atau base area. Model ini sederhana dan mudah dalam perhitungannya, serta membutuhkan data yang relatif lebih sedikit. Meskipun demikian, model ini membutuhkan proyeksi penduduk dari wilayah basis tersebut. Model rasio terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, model constant share, di mana model ini berasumsi bahwa share penduduk dari daerah studi merupakan suatu proporsi yang konstan dari daerah basis dan proyeksi dilakukan berdasarkan proporsi konstan tersebut. Model yang kedua yaitu model share shift, dan model yang ketiga yaitu metode share of growth, di mana metode ini menggunakan share dalam pertumbuhan penduduk, bukannya share dari jumlah penduduk seperti yang digunakan dua model rasio sebelumnya. Asumsi dasar dari model ini adalah bahwa share pertumbuhan penduduk dalam daerah atau studi pada periode observasi akan berlaku sama dalam periode proyeksi. Proyeksi penduduk tanpa migrasi dan dengan imigrasi. Menurut data yang dirilis oleh BPS bahwa proyeksi penduduk laki-laki Sulawesi Selatan menurut kabupaten kota dan jenis kelamin di tahun 2010 mencapai 3.929.450 juta jiwa, dan di tahun 2015 mencapai 4.160.975 juta jiwa. Dan yang kedua yaitu proyeksi penduduk perempuan Sulawesi Selatan menurut kabupaten kota dan jenis kelamin di tahun 2010 mencapai 4.130.951 juta jiwa, dan di tahun 2015 mencapai 4.359.329 juta jiwa. Dan yang terakhir adalah proyeksi penduduk laki-laki dan perempuan di Sulawesi Selatan menurut kabupaten kota dan jenis kelamin di tahun 2010 mencapai 8.060.401 jiwa, dan di tahun 2015 mencapai 8.520.304 juta jiwa. Terima kasih.